Salam Bapak Ibu yang Tuhan. Apa kabarnya? Selalu luar biasa karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya, hari ini mungkin masih ada yang sedang liburan atau mungkin juga ada yang halangan, rintangan. Tapi tetap kita berdoa supaya yang tidak ada di tempat ini pun tetap Tuhan memberkatinya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan oleh karena pertolongan, kebaikan dan kemurahan Tuhan, apapun yang terjadi, ya, semuanya sudah terlewati karena kebaikan Tuhan. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara semua jemaat Tuhan di GBI Lembang khususnya, ya, untuk segala perhatiannya, doa-doanya, ya, juga bantuannya, baik pikiran, tenaga, bahkan materi mungkin. Biarlah Tuhan yang membalaskan dengan berlipat kali ganda. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, saya bukan memaksakan diri untuk berkhotbah, ya, karena memang saya sehat. Sehat nggak ada masalah, ya, disuruh lari pun bisa lah, ya, bisa gitu. Ini kan kata bahasa Sunda mah jauh karena pejit. Ya. Cuman memang waktu di rumah sakit yang bikin ribet itu infusan, mau ke kamar mandi harus geret-geret infusan itu, ya. Begitu pulang ke rumah bebas, merdeka. Ini sudah baik, sudah sehat, tinggal tunggu pemulihan saja. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, ini tuh kejadiannya saya cerita sedikit, ya. Waktu itu hari Jumat, ya, sebelum Lebaran hari Jumat, nggak banyak kegiatan saya sebetulnya. Siangnya saya dengan Bu Lika, dengan Bu Atin, dengan Mama Ola kunjungan ke rumah Pak Wadi, ya. Kunjungan, kita datang, ngobrol-ngobrol, kita berdoa singkat begitulah. Sudah nggak ada acara lagi, pulang. Sorenya karena saya sejak pensiun dari guru mengajar sebagai PNS, saya itu punya kerja sampingan, yaitu ternak teri. Artinya nganter-nganter anak, nganter-nganter istri. Ternak teri, ya, itu. Jadi tukang ojek tapi nggak dibayar, malah kebobolan. Ternak teri. Sekarang berhenti dulu ternak terinya nih, karena nggak bisa jalan ojeknya. Waktu itu saya sore-sore yang nganter anak yang ke Bandung. Sudah selesai pulang. Malamnya anak saya itu pelayanannya lumayan sibuk juga, ya, melayani pelajar dan para mahasiswa. Bahkan saat ini lebih sibuk lagi karena dipercaya sebagai ketua perkantas Jabar gitu, ya. Jadi sibuk. Kalau pulang siang-siang dia kadang naik angkot, naik ojek, tapi kalau udah malam saya nggak tega. Jadi saya itu mau jemput rencananya. Saya berangkat jam 9 malam lewat Jalan Pegadaian. Jalan itu saya istilahnya sambil merem juga tahulah. Karena saya setiap hari pasti lewat ke situ, ya. Karena tiap hari saya itu ke sini, ke gereja, ya. Dari hari Minggu ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, seminggu, ya. Lebih dari full timer itu Senin libur, saya datang ke gereja gitu, ya. Karena udah kebiasaan 37 tahun harus keluar dari rumah untuk bekerja. Jadi begitu pensiun itu kalau ada di rumah rasanya nggak enak gitu. Pingin keluar. Jadi saya itu seminggu full ke gereja gitu, ke sini, ya. Ada kerjaan, gak ada kerjaan, apapun dikerjain. Nah, jadi sudah tahu jalan itu. Nah, itu malam saya ke pinggir, karena di depan banyak lubang-lubang, jalannya jelek. Dari sana ada anak kenceng banget, kelihatan saya kenceng banget. Perkiraan saya dia fokus melihat jalan. Begitu di depan banyak jalan jelek, dia lempar. Jadi mencuri jalan saya, langsung nabrak saya. Jadi begitu, ya. Jadi saya ditabrak, gitu intinya. Bukan tabrakan sebetulnya.
Kalau tabrakan kenceng sama kenceng, saya lagi pelan-pelan aja. Saya juga nggak memperkirakan dia bakal belok ke saya, enggak. Jadi dia fokus ke jalan, ada lubang, dia dilemparkan kena ke saya. Dan saya pegang stang ditabrak. Waduh, lumayan. Saya nggak jatuh, motornya jatuh, saya angkat lagi, lihat anak itu jatuh. Tapi anak itu nggak apa-apa, loncat mungkin ya. Saya ini belum terasa apa-apa, masih baal. Kamu ngebut. Masih ingat saya tanya, mana SIM? Gak punya. KTP? Gak punya. Yang memang belum punya apa-apa, anak baru umur 13 tahun, 14 tahun belum punya apa-apa. Ya udah, sini. Saya foto dulu. Foto dulu anak itu. Udah foto, saya foto itu juga nomor kendaraannya saya foto. Nah, ada rencana-rencana lah. Tapi lama-lama ini rasa baalnya hilang, sakit. Begitu lihat, waduh kaget. Ngaplek. 2 putusnya, sini 1, di sini 1. Jadi saya bilang sama anak itu, nah patasnya, atur ke puskesmas. Jadi saya masih nyuruh anak itu, pakai motor saya. Motor dia disimpan di pinggir, berangkat ke puskesmas. Enggak tahu jalan, memang bukan orang sini. Bukan orang sini. Saya arahan ke sini, masih ngebut lagi. Mungkin dia gugup takut ya. Jadi ngebut. Jadi sempat saya kepalanya diginiin, jangan ngebut. Nah udah sampai ke puskesmas, ini udah mulai sakit. Jadi saya sudah nggak mikir lagi kecelakaan, nggak mikir anak itu, jadi fokusnya ke tangan. Sang suster diperiksa, wah Pak kayaknya ini patah. Coba ke RSUD aja, di sini nggak punya rongsen. Sebelumnya saya udah WA ke anak saya, Kak, pulang sendiri aja, Papa tabrakan. Nah, anak saya mungkin kontak ke siapa-siapa, akhirnya ke Ibu Lika juga, Ibu Lika kontak ke Bang Rian. Jadi saya dijemput sama Bang Rian di puskesmas, ke RSUD, naik sepeda motor, biar cepet. Begitu naik sepeda motor, wah Bang Rian tuh ya, kalau ngejalanin motor, haleluya pembalap. Anginnya kenceng, ini kesini, waduh tambah nyut-nyut. Jadi saya simpen di punggungnya si Bang Rian, masih nyut-nyut tuh. Sampai di rongsen, di RSUD, dan ternyata betul hasilnya patah tulang. Tapi maaf Pak, di sini nggak ada dokter ortopedi. Jadi silahkan aja ke Bandung ya. Sekilas tentang kecelakaan sepeda motor saya. Bapak Ibu yang Tuhan, lumayan di sana di IGD begitu, wah yang paling menderita itu di IGD ya sebelum dioperasi. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, saya mendengar karena saya fokusnya ke ini, lalu saya mendengar tentang motor itu diambil, motor yang nabrak itu nggak tahu sama siapa, disimpan di sini. Pagi-paginya ada orang tuanya datang, pamannya mau ngambil motor, ya subuh ya, malam telepon mau ngambil motor dengan alasan bahwa dia mau nganter istrinya ke rumah sakit. Dalam pikiran saya, waduh kasihan banget kalau nggak dikasih ini motor ya. Mau ke rumah sakit. Jadi timbullah belas kasihan. Ya udah kasih aja. Walaupun kenyataannya nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana ya. Dan Bapak Ibu yang Tuhan, juga mendengar berita bahwa yang punya motor itu malah nelepon ke si Mas Rohadi. Ini bawa ke bengkel. Tujuannya minta diganti sama saya. Udah nabrak, motor saya rusak, tangan patah, dia ke bengkel minta ganti. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang Tuhan, ya tetap dalam kondisi saya seperti itu. Sampai saat ini keluarga dari yang menabrak saya itu kepada saya secara pribadi
belum ada beritanya, belum ada kabarnya, ya. Jadi itulah saya harus praktek karena sering di atas mimbar mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah kehendak Tuhan. Kata Tuhan, praktekkan Pak Jajang. Saya harus mengucap syukur sekalipun dirugikan. Amin. Ya, ini pelajaran buat saya, buat kita semua. Amin. Saya sering kan ngomong di atas mimbar, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah kehendak Tuhan. Segala hal. Wah, pinter Pak Jajang ngejelaskan anak. Baik enak maupun tidak enak. Gampang ngomong di atas mimbar. Tetapi mungkin Tuhan ingin supaya saya juga belajar prakteknya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Dan itu biar menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan, belajar juga kita mau rela dirugikan daripada merugikan. Amin. Biasanya orang itu kan pinginnya untung, ya. Tetapi ada saatnya kita dua pilihan, dirugikan, merugikan. Enggak ada pilihan lain. Orang yang percaya Tuhan, yang memiliki iman yang benar, harus memilih mendingan dirugikan daripada merugikan. Itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Coba tolong tampilkan firman Tuhannya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-7. Bisa ditampilkan. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Amin. Kalau dirugikan dengan tidak merugikan orang lain itu bukan kekalahan. Mungkin banyak orang yang Pak yang mah terlalu mengalah. Tidak apa-apa. Kalau menurut pandangan firman Tuhan, saya ini adalah pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Pemenang. Daripada kita ngejar kemana. Sampai ke ujung, sampai ke yang jangan saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, kebenaran firman Tuhannya dikatakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Amin. Orang percaya itu lebih baik dirugikan daripada merugikan orang lain. Amin. Ya, enak bacanya, prakteknya. Silahkan punya kekuatan masing-masing. Tapi kalau Tuhan berikan kekuatan, mampu kita melakukannya. Amin. Ya. Biasanya kan ego kita itu ingin selalu menang. Salah pun kadang berdalih untuk menang. Ya. Contohnya kalau di pengadilan yang salah pun kan mempertahankan untuk menang. Tapi kebenaran firman Tuhan lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, lebih baik kita dirugikan daripada merugikan orang lain. Dan itu bukan kekalahan, tapi itu tanda kita dewasa rohani di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kalau ceritanya banyak nih lah, ya. Tapi singkatnya, sudah dioperasi, kita berbicara tentang biaya. Amin. Tentang biaya saudara, pergumulan biaya operasi. Ya. Sudah mau pulang, Ibu Lika nanya ke bagian administrasi, berapa kira-kira? Karena ini begini Bang, ini nggak bisa pakai PBCS, sebab tabrakan. Kecuali kalau tabrakan kecelakaan tunggal itu ditanggung BPJS. Tetapi kalau ini saya keterangan dari rumah sakit, kalau tabrakan begitu itu bagiannya jasara harja. Dan saya dengar berita dari pihak sana nggak mau mengasih surat-surat motor. Mungkin dia ketakutan ya, takutan jadi masalah karena yang bawanya
Anak-anak belum punya SIM, belum punya KTP, jadi ngotot nggak mau. Akhirnya mau nggak mau jadi umum. Ya, BPJS nggak bisa, Jasara Harja macet suratnya jadi umum. Nah Bapak Ibu mas Tuhan, tapi sedang bingung biaya, kondisi, kalau banyak uang mah nggak bingung lah. Tapi kalau lagi nggak ada uang ya bingung juga. Adalah secercah cahaya. Luar biasa. Dari petugas admin ngasih solusi sama Ibu Lika, Bu, ini bisa sama BPJS. Bagaimana caranya? Rubah kronologis kejadiannya. Jangan tabrakan, tapi ganti jadi kecelakaan tunggal. Itu bisa dibantu. Bayangkan Bapak Ibu Tuhan, lagi nyut-nyutan sakit, uang gak ada, wah ada pertolongan. Ya. Pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan bukan? Harus gak bohong. Kita sepakat dengan mereka. Tidak. Apapun yang terjadi, tetap jangan sampai kita berbohong. Amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, kita percaya saja kepada Tuhan. Ya. Mau ditolong, ada yang menolong, mau tidak, itu mau gimana nanti. Tetapi yang penting jangan sampai kita masuk ke dusta, ke bohong ini. Ya. Saya tidak menyalahkan rumah sakit, mungkin rumah sakit punya tujuan baik, amin, untuk menolong. Cuman pertolongannya ini, kalau saya bukan dari Tuhan, karena harus ada dustanya di situ, bohongnya. Jadi kita tolak. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari cerita ini untuk saya harus memiliki iman sekalipun. Amin. Kita semua harus memiliki iman sekalipun. Jangan, wah ini pertolongan dari Tuhan, ada secerca. Ya, kita bebas. Ya. Kalau saya banyak duit, gampang menolak itu. Betul nggak? Begitu ada tawaran, Bu, udah saja ganti kronologis. Enggak, itu dosa. Karena dompetnya banyak. Amin. Tetapi dalam kondisi keuangan kita tidak ada tawaran itu, apakah kita menjadi orang yang tetap takut akan Tuhan atau tidak? Amin. Makanya setiap doa saya selalu tekankan, baik ulang tahun apapun, biarlah menjadi orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan mau untuk merubah kronologis kejadian. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan mau. Orang yang hormat akan Tuhan tidak akan mau untuk merubah kronologis kejadian. Amin. Sekalipun itu menguntungkan. Amin. Tetap kita hormat, kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Sekalipun rugi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Inilah iman yang harus miliki oleh saudara dan saya. Di dunia ini yang banyak godaan, halangan, rintangan. Enggak terasa saudara. Ya. Itu kan pertolongan. Ya. Tapi di dalamnya tidak ada kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Daniel pasal 3. Ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Ya. Dikatakan Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah batu emas yang Tuanku dirikan itu. Amin.
Artinya Bapak Ibu Tuhan, apapun yang terjadi, kami tidak akan mengganti kronologis kejadian kecelakaan. Amin. Karena kami adalah mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekalipun kalau Sadrak seandainya tidak ditolong, kalau saya sekalipun rugi. Amin. Tapi buktinya sekarang saya sudah bisa keluar. Amin. Artinya sudah dibayar, sudah lunas, tidak punya hutang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai orang Kristen harus belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Harus memiliki prinsip lebih baik dirugikan daripada merugikan orang lain. Dan jangan lupa juga miliki takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang itulah kejadian yang saya alami itu, tetapi menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga akan menyampaikan tentang kejadian Kamis 27 Maret 2025. Waktu ini sini ada WBI ya. Nah, ketika itu sebelum WBI, saya pagi-paginya dapat WA grup. Saya punya WA grup keluarga dari kampung halaman. Jadi adik saya, istrinya meninggal dunia. Singkat cerita, selesai WBI, saya pulang ke rumah, lalu ganti pakaian dan langsung sama Bu Lika berangkat ke Soreang. Mau menjenguk adik saya, istrinya meninggal. Sore-sore saya datang ke sana, begitu datang ke rumahnya, wah penuh saudara. Orang yang lagi tahlilan. Ya. Di Muslim itu kan ada dua macam, ada yang tahlilan, ada yang gak tahlilan. Sholat subuh juga ada yang pakai doa kunut, ada yang tidak. Mungkin gak ngerti ya. Ada yang atahiyatnya berdiri, ada yang diutak-utak. Nah, keluarga saya itu keluarga Nahdlatul Ulama. NU ya, jadi ada tahlilan, ada doa kunut, ada lurus enggak gini. Jadi waktu saya ke sana, loh kok tahlilan kok sore ya? Kan biasanya tahlilan itu sesudah maghrib, sholat maghrib lalu tahlilan, nanti sholat isya. Oh ternyata bulan puasa sorenya ada taraweh, jadi undur ke sana. Kita nggak bisa masuk, di rumah penuh orang itu. Sama Bu Lika akhirnya ya kita tunggulah. Tambah kesel, nunggu saya jalan-jalan ke pasar. Karena rumahnya di belakang pasar. Ya. Karena adik saya juga pedagang di pasar. Saya juga orang pasar dulunya ya, tukang kuli di pasar. Saya jalan-jalan ke pasar cari teman-teman saya, geng saya waktu muda gitu ya. Saya cari ke tempat daging, jagal, nggak ada. Tempat ikan-ikan, nggak ada. Tempat ratekan, nggak ada. Teman-teman semua di pasar nggak ada. Kalau ada mungkin ya seumuran saya lah, 65, 66, 64 gitu lah. Gak ada, ya udahlah pulang lagi. Begitu pulang lagi, udah selesai tahlilan, saya masuk ngobrol-ngobrol, lalu saya cerita. Teman-teman saya yang ini gimana? Adik saya cerita, semuanya sudah almarhum. Hah? Sudah almarhum, semuanya, geng saya udah almarhum. Wah, ada yang mungkin di bawah 64, 63, udah semua almarhum. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, ceritanya saya pulang sorenya saya itu naik ke atas. Saya itu di atas punya ruangan khusus, kecil, ukuran mungkin 3,5 meter ke 2 meter. Di situ ada meja, ada kursi, ada tempat tidur single kecil, ada rak-rak, kayak gudang lah. Tapi itu adalah tempat spesial saya. Saya baca firman Tuhan di situ, saya berdoa di situ untuk seluruh jemaat pun saya berdoa di situ. Saya dengar YouTube khotbah di situ. Pokoknya di situ tempat saya merenung juga. Ya, khusus spesial. Gak ada yang bisa masuk ke sana selain yang nganter pakaian atau apa. Khusus gitu. Tempatnya kecil dan itu ya kayak gudang lah. Tapi itu tempat yang saya menikmati hadirat Tuhan. Ketika itu saya merenung teman-teman, ya, udah lama-lama merenung. Kalau pikiran kan nggak
nggak bisa dia apa namanya, liar ya kemana-mana. Malah ingat lagi SD, lagi SMP gitu ya. Kalau dulu yang seangkatan saya, kalau bagi ijazah itu bukan Juli, Desember ya. Kita bagi ijazah, bagi rapot itu Desember, SD, SMP, SLA, baru ada perubahan tahun 78. Saya harusnya lulus SLA itu 78, Desember 78. Karena ada perubahan dari pemerintah, jadi ditambah 6 bulan, Juli sampai sekarang, begitulah. Mungkin yang angkatan saya siapa, Pak Sianturi ya Pak ya, tambah 6 bulan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, saya mau cerita sedikit ini. Zaman itu 78-79 lagi ngetrennya yang namanya musik disco. Wah, di mana-mana disco. Ya, yang seangkatan saya pasti tahu lah, Pak Sianturi tahu lah. Disco dan dansa itu pasti lah di mana-mana. Kalau ada yang ulang tahun teman pasti itu acaranya itu. Sewa ruangan, sewa alat-alatnya, baik lampu-lampunya apa-apanya. Bahkan waktu kelulusan pun kita iuran. Kita iuran, tetapi di antara teman ada orang yang mampu, sisanya di tackle sama semuanya. Satu ruangan, Bapak Ibu yang Tuhan, itu satu ruangan itu lampunya wah banyak. Lampu yang sorot, lampu yang kedap-kedip, ada bola lampunya, lalu musiknya wah hingar-bingar. Ya. Semua dindingnya digelapkan dengan kain warna hitam. Disitulah dansa-dansi. Itu zaman dulu ya, tahun 78, 79, 80. Itu lagi ngetop Bapak Ibu Tuhan. Ya. Bahkan ada filmnya, film khusus dansa. Kalau nggak salah bintang filmnya John Travolta ya. Ingat boleh Kak? John Travolta. Itu ya filmnya Grace, Saturday Night apa ya? Tahu tuh. John Travolta itu ngetop tahun itu. Wah, sampai teman saya itu kalau nyisir rambut pingin seperti John Travolta. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, ketika sedang merenung itu, saya bukan berbicara Tuhan yang berbicara, tapi manusia batinnya saya berbicara. Ingat, sekarang gaya dunia, daya tarik dunia sudah masuk ke rumahku. Saya kaget, saudara. Saya kaget betul. Saya kaget, saudara. Dan saya renungkan benar. Maaf bicara. Sekarang gereja mirip dengan tempat dansa tahun 78, 79, 80. Saya kaget, saudara. Saya tidak muluk-muluk Tuhan berbicara, tapi manusia batinnya saya berbicara kepada saya. Wow, kaget. Saya renungkan, saya ingat-ingat gereja-gereja yang besar-besar. Betul-betul itu daya tarik dunia sudah masuk ke rumah Tuhan. Dengan lampunya yang warna-warni, yang menyorot ke sana ke sini. Cuman bola lampunya aja yang belum ada. Kalau sudah ada bola lampunya udah jelas-jelas, saudara. Nah. Dulu Bapak Ibu Tuhan, ketika gereja kita yang di pusat, jemaat sudah banyak tapi belum punya gereja, pindah-pindah. Ya, ngalamin ya, pindah-pindah. Dan satu saat menetap. Di mana menetapnya? Paramount Night Club. Saudara, pertama kita masuk ke Paramount rasanya risih. Sekarang masuk ke gereja yang daya tariknya, yang gaya-gayanya mirip dunia, sudah terbiasa. Maka dari itu saya berketetapan khusus untuk GBI Lembang, stop sampai di sini. Tidak ada penambahan lampu sorot, apalagi kalau ada bola lampu. Nah, cukup sampai di sini. Mohon maaf, tim keuangan, jangan izinkan untuk membeli, menambah untuk lampu-lampu, apalagi lampu sorot dan sebagainya. Kecuali yang sudah ada rusak, boleh. Okay. Cukup sekian aja, cukup. Ya. Saya sebagai pemimpin di tempat ini merasa ditegur. Oleh siapa? Oleh manusia batinnya saya.
Mungkin Tuhan berbicara lewat manusia batinia saya. Hati-hati dengan daya tarik dunia. Amin. Wah Pak, itu kan untuk menarik anak muda, jiwa-jiwa. Saya yakin dan percaya yang bisa merubah hati manusia hanya Tuhan. Hanya Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begini. Kalau kita menarik jiwa dengan iming-iming berkat, maka mempertahankannya harus dengan berkat. Amin. Tapi kalau menarik jiwa karena kita meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memberitakan kebenaran dan Tuhan merubah itu, maka yang mempertahankan orang itu adalah Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Saya malah lebih memikirkan jujur aja sekolah minggu. Kenapa? Karena sekolah minggu saat ini dibagi 3 kelas. Tetapi kita hanya punya 1 ruangan kelas yang memadai. Yang satunya kadang di kantor youth, kadang di kantor gereja, kadang di gangnya yang di dalam. Kita harus mempersiapkan generasi penerus. Anak-anak kita yang masih panjang kehidupannya. Amin. Kalau seperti saya, firman Tuhan katakan 70, 80, kalau lebih bonus. Saya 65, kalau menurut firman Tuhan 5 tahun goodbye. Betul. Jujur aja. Kalau sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalaupun lebih dari 80 ya itu bonus. Tetapi mari kita perhatikan anak-anak kita. Amin. Anak-anak kita. Ya. Dan kasihan juga guru-guru. Karena saya ini guru. Pertama saya diangkat jadi guru, saya ditugaskan di kampung. Di mana di situ ada kelas 1 sampai kelas 6. Dan ruangan kelasnya hanya 3. Maka inisiatif kepala sekolah dihalangin pakai triplek. Bayangin saudara, saya ngajar di sini. Kelas 5, kelas 4 di sana hanya terhalang dengan triplek. Anak-anaknya ribut, gurunya nerangin, ya ini kencang, ini tambah kencang, begitu tambah kencang. Ya. Nah, mari kita lebih perhatikan sekolah minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, jangan tertarik dengan daya tarik dunia dengan segala kemewahannya. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10, Tuhan Yesus pun pernah diiming-imingi oleh iblis tentang kemegahan dunia ini. Dikatakan di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10, dan iblis membawanya, ini huruf besar Tuhan Yesus, pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dengan segala kemegahannya, dengan daya tarik dunia. 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepada iblis, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Harus seperti Tuhan Yesus menolaknya. Ketika ada daya tarik dunia masuk ke gereja, kita harus berani menolak. Sekalipun dalihnya supaya memenangkan jiwa-jiwa anak muda. Nah, Tuhan yang merubah hati manusia, bukan lampu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Firman Tuhan satu lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Tuhan, kita sepakat. Kita sepakat punya tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi
yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Mari sarananya kita siapkan. Siapa lagi kalau bukan kita bersama? Ya, nanti saya akan ngobrol dengan Bulani yang bisa menggambar ruangan, memperhitungkan berapa biayanya, dan kita ikut ambil bagian untuk menabur. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, barangkali itu saja Bapak Ibu yang di Tuhan. Kami undang pemimpin pujian. Tetapi intinya yang pertama, jadilah orang-orang percaya yang selalu mengucap syukur. Amin. Apapun yang kita hadapi, kita alami, tidak enak sekalipun, kita selalu mengucap syukur. Yang kedua, tandanya kita menjadi orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan ingin untung dengan merugikan orang lain. Tetapi harus berani, punya prinsip, tidak mau merugikan orang lain. Amin. Ya. Lebih baik rugi daripada merugikan orang lain. Yang berikutnya, jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekalipun itu menguntungkan, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolak. Amin. Tolak. Dan yang terakhir, jangan tertipu dengan daya tarik dunia. Apapun itu kemegahannya, jangan tertipu. Amin. Mari kita jaga kekudusan rumah Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan, kita akan masuk perjamuan kudus. Kita siapkan hati untuk masuk perjamuan kudus.